Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meka Natasha Hartono. Melalui video ini akan menjelaskan mengenai reproduksi virus, khususnya mengenai narulitik dan lisogenik. Sebelum lanjut ke pembahasan utama, kita harus tahu dulu nih, apa reproduksi virus? Nah, reproduksi virus adalah proses memperbanyak diri virus yang juga dikenal dengan istilah replikasi, yang terdiri dari siklus litik dan lisogenik. Apakah kalian tahu reproduksi virus itu bersifat aseksual, yang mana tidak memerlukan sel telur yang harus dibuahi oleh sel sperma. Makanya itu pertumbuhannya cepat sekali. Biasanya siklus litik berlangsung lebih cepat dibandingkan siklus lisogenik. Kalian bisa lihat ini gambar-gambarnya. Nah, di siklus litik, prosesnya membutuhkan waktu sekitar 10-60 menit. Yang berarti kurang lebih sejam nggak sih? Sedangkan di siklus lisogenik terjadi dalam kurun waktu bertahun-tahun. Wah, lama juga ya. Oke, lanjut ke pembahasan utama. Yang pertama adalah siklus litik. Siklus litik merupakan siklus reproduksi atau replikasi virus yang menyebabkan kematian dari sel inang pada akhir prosesnya. Istilah litik mengacu pada fase pelepasan virus baru pada akhir dari proses replikasi yang menyebabkan sel inang pecah dan hancur. Nah, ciri-cirinya, pertahanan sel inang pada siklus litik itu lemah, sedangkan sebaliknya, daya infeksi pada siklus litik jauh lebih kuat. Pada daur litik, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme dalam sel, bereplikasi dan menghancurkan sel inang. Virion menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Pada fase injeksi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. Di dalam sel inang, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel inang. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel inang untuk bereplikasi. Nah, hasil sintesisnya berupa asam nukleat dan protein yang dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Virus baru menghasilkan lisozim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Sel inang kemudian pecah dan menyebarkan virus 100 hingga 200 virus baru. Dari setiap virus baru tersebut dapat memulai siklus baru dengan menempel pada sel-sel terdekat lainnya. Nah, itu dia tadi pada siklus litik. Sekarang lanjut ke siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah siklus reproduksi atau replikasi virus yang tidak menyebabkan kematian sel inang pada akhir prosesnya. Inangnya tidak hancur, tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Nah, ciri-cirinya kebalikan dari siklus litik. Nah, di siklus lisogenik, pertahanan sel inangnya lebih kuat, sedangkan daya infeksi virusnya lemah. Pada siklus lisogenik, DNA virus menjadi bagian dari kromosom sel inang dan bereplikasi, memanfaatkan replikasi sel inang. Bakteriofag menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan memanfaatkan serabut ekornya. Pada fase injeksi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. DNA virus menempel pada bagian khusus di dalam sel inang. DNA ini kemudian disebut provirus. Setiap kali DNA virus bereplikasi, provirus juga ikut bereplikasi. Pada setiap sel membelah, provirus juga akan terbagi pada setiap sel anakan. Setiap saat provirus bisa meninggalkan kromosom sel inang dan memasuki siklus litik, saat hal ini terjadi, seluruh DNA sel akan hancur dan bagian virus akan terbentuk dan tersusun. Virus baru akan merusak dinding sel inang yang kemudian pecah dan akan melepaskan virus-virus baru. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih banyak.